Halo semuanya dan selamat datang di Serumpun Rivalry Explain. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah dinamika yang jujur aja agak bikin bingung tapi super menarik buat diulik. Coba bayangin deh, di satu sisi kita punya ekosistem media dan obrolan industri di negara tetangga kita, Malaysia, yang sering banget kelihatan defensif kalau dihadapkan sama dominasi musik Indonesia. Kayak tiba-tiba ada tembok pertahanan yang langsung naik gitu aja. Tapi anehnya, di sisi lain, musisi lokal mereka sendiri justru ngomong hal yang sebaliknya. Mereka secara terbuka memuji bahkan mengakui kalau standar industri musik Indonesia itu memang luar biasa tinggi dan wajar kalau mendominasi pasar mereka. Nah, paradoks antara narasi media yang menolak dan realitas musisi yang mengakui inilah yang bakal jadi fondasi dari seluruh explainer kita hari ini. Dan realitas tadi ngebawa kita ke satu pertanyaan paling fundamental dari sumber yang kita bahas hari ini. Kenapa sih musik Indonesia bisa sebegitunya mendominasi negara tetangganya? Ini bukan sekedar tebak-tebakan, perdebatan selera yang subjektif, atau ribut-ribut di kolom komentar sosmed ya. Ini adalah sebuah realitas pasar yang masif banget, yang terus-terusan bikin industri negara tetangga harus melakukan introspeksi tajam. Melalui explainer mendalam ini, kita bakal ngurai secara netral dan terstruktur gimana materi sumber kita membedah klaim-klaim berani seputar kualitas, perputaran ekonomi, sampai ke perbedaan mindset yang secara fundamental misahin kedua industri musik ini. Buat agenda kita hari ini, ada 5 poin yang bakal kita lewatin. Pertama, fenomena reaksi ganda. Kedua, kreativitas dan kualitas. Ketiga, profesionalisme versus stagnasi. Keempat, skala ekonomi. Dan yang kelima, relevansi dan suara audiens. Kita langsung masuk aja ke bagian pertama. Fenomena reaksi ganda, paradoks persepsi. Jadi gini, ada sebuah kontras psikologis yang kerasa banget tajamnya di sini. Sumber kita nyatat kalau industri hiburan di sana lagi goyah atau lesu, narasi media mereka tuh seringkali sibuk nyari jalan keluar instan. Dan tebak siapa yang sering dijadiin kambing hitam? Yap, Indonesia. Obrolan di industri mereka sering kedengeran kayak lagi nyari-nyari alasan eksternal aja di balik kesuksesan musisi Indonesia, seolah-olah itu cuma anomali. Tapi, realitas dari musisi lokal mereka sendiri malah menceritakan kisah yang beda 180 derajat. Musisi-musisi ini secara jujur mengakui kalau karya-karya dari Indonesia itu punya martabat, punya kedalaman, dan standar produksi yang emang mutlak layak buat mendominasi. Ini tuh bukan soal invasi budaya, tapi lebih ke pengakuan murni antar seniman bahwa mereka lagi berhadapan sama kualitas yang superior. Dan ini jelas menciptakan perpecahan opini yang nyata banget di rumah mereka sendiri. Lanjut ke bagian kedua, kreativitas dan kualitas. Teknis versus emosi. Nah, disinilah sumber kita ngebongkar perbedaan filosofis yang paling mendasar. Ada klaim dari sebagian pihak di negara tetangga yang ngerasa, oh, secara teknis kualitas rekaman studio kita mungkin lebih unggul atau lebih presisi kok. Tapi argumen balasan dari materi ini ngena banget. Musik itu kan bukan sekedar lomba adu spesifikasi alat atau adu jernih suara di dalam studio kan? Sebagai pendengar jujur aja, kita jarang banget peduli sama merek mikrofon apa yang dipakai penyanyinya, atau seberapa rumit teori harmoni di balik sebuah lagu. Yang kita peduliin cuma satu, lagu itu bikin kita merinding nggak? Industri Indonesia dinilai menang karena mereka naruh prioritas utama di pemenuhan kebutuhan emosional si pendengar. Mereka nggak sekedar bikin aransemen yang rapi tapi steril dari rasa, melainkan nyajin karya yang benar-benar beresonansi dan jujur di hati pendengarnya. Dan hasil dari eksplorasi emosi yang dalam banget itu ngelahirin spektrum karya yang luar biasa luas. Kalian bisa ngebayangin variasi tema yang masif banget dari musik Indonesia berdasarkan catatan di sumber ini. Ada gemerlapnya pop urban Jakarta, alunan folk yang bikin kontemplasi, distorsi indie rock yang liar dan berontak, balada patah hati yang benar-benar menyayat, sampai ke lirik-lirik cerdas yang isinya kritik sosial tajam. Keberagaman kayak gini nih yang ngasih nafas panjang buat sebuah industri. Sumber kita langsung mengkontraskan kebebasan berekspresi yang nyaris tanpa batas ini dengan industri musik tetangga, yang diklaim lagi ngalamin keterbatasan tema yang kronis. Mereka dinilai terlalu sering ngerilis lagu-lagu dengan tema romantis yang itu-itu lagi, yang pada akhirnya secara fatal ngebatasin palet emosi masyarakatnya sendiri. Buat ngebuktiin poin itu, materi ini ngangkat satu kutipan belak-belakan yang ngebahas psikologi pendengar. Kutipannya bilang gini, banyak lagu Indonesia memberi semangat hidup. Di Malaysia terlalu banyak cerita cinta, belum move on. Wah, ini bukan cuma soal kritik selera musik loh, tapi sebuah observasi soal dampak psikologis musik ke masyarakat luas. Coba bayangin, ngebangunin masyarakat di pagi hari pakai lagu yang ngasih motivasi dan perspektif baru, dampaknya bakal beda jauh banget kan dibandingin sama nyokokin mereka terus-terusan pakai lagu putus cinta. Sumber ini menyoroti kalau audiensus sebenarnya secara sadar lagi nyari pelarian dari tema-tema cengeng yang menghambat pikiran progresif mereka. Dan yap, mereka nemuin semangat kebangkitan itu di dalam lirik lagu-lagu Indonesia.
Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, profesionalisme versus stagnasi, benturan budaya. Kalian pasti sering dengar selintingan soal betapa ribetnya tech rider alias daftar permintaan teknis artis Indonesia pas diundang manggung ke luar negeri kan. Buat orang awam, tech rider ini isinya spesifikasi kaku soal alat musik, tata suara, sampai urusan lighting yang wajib disediain promotor. Nah, sebagian pengamat di sana ngelihat daftar panjang ini sebagai bentuk arogansi artis. Sok ngartis katanya. Tapi sumber kita ngasih perspektif profesional yang beda banget. Permintaan teknis yang berlapis-lapis ini bukan karena sombong, tapi murni manifestasi dari standar industri modern. Artis Indonesia tuh cerewet dan teliti karena itu bentuk investasi langsung buat pengalaman penontonnya. Mereka sadar penuh kalau audiens udah bayar mahal buat nonton show berkelas. Jadi artis yang cerewet soal teknis di belakang panggung, itu tandanya dia benar-benar menghargai telinga penontonnya di depan panggung. Dan tahu nggak, apa validasi terkuat buat argumen profesionalisme ini? Validasi itu justru datang dari dalam, dari pengakuan musisi top Malaysia sendiri, yaitu Noh Saleh. Di materi ini, dia bilang secara terang-terangan kalau konser di Indonesia itu punya opening, storyline, gimmick, dan skrip. Bayangin aja sebuah konser di stadion raksasa. Ini bukan cuma soal musisi datang, colok gitar ke ampli, terus nyanyi, kelar. Nggak gitu. Ada narasi visual yang dibangun pelan-pelan, tata cahaya megah yang diatur ngikutin emosi lagu, dan alur cerita yang ngikat penonton dari detik pertama sampai lagu terakhir. Noh Saleh secara terbuka mengakui kalau standar produksi hiburan yang holistik, teatrikal, dan seimersif ini masih susah banget buat ditemuin apalagi direplikasi di negaranya. Mirisnya, krisis profesionalisme ini ternyata nggak berhenti di atas panggung aja, tapi ikut ngerusak ekosistem regenerasi di akar rumput. Sumber ini ngasih kritik tajam gimana band-band senior di sana mendominasi pasar lewat cara yang destruktif banget buat industri, yaitu banting harga manggung demi mempertahankan eksistensi. Harga yang terlalu murah ini akhirnya mencekik dan ngebunuh peluang musisi baru yang lagi nyoba merintis karir. Di tengah krisis internal kayak gini, malah muncul narasi reaktif tentang gimana caranya melawan dominasi Indonesia. Sumber kita menegaskan kalau melihara mindset melawan itu justru bukti nyata dari mentalitas inferior. Industri musik yang sehat harusnya fokus merombak dan memperbaiki kualitas internal mereka secara radikal, bukannya buang-buang waktu nyusun strategi defensif cuma buat nahan gempuran karya dari luar. Lanjut ke bagian keempat. Skala ekonomi, realitas pasar. Seringkali ada logika ekonomi yang agak sempit dilempar ke permukaan. Asumsinya gini, musisi Indonesia tuh rajin masuk ke negara kita murni karena ngejar cuan dari selisih nilai tukar mata uang yang lebih tinggi. Wah, sumber kita langsung ngebedah abis kelirunya asumsi ini. Rasa bangga semu sama nilai tukar mata uang itu bikin mereka tutup mata dari realitas geografis dan demografis Indonesia. Skala pasar domestik Indonesia itu ya luar biasa raksasanya. Seorang musisi bisa jalan tur nyebrang pulau, mampir ke puluhan kota beda-beda, dan punya jadwal padat tiap hari, tanpa perlu sekalipun ngelewatin batas negara. Dengan perputaran uang di dalam negeri yang udah segitu besarnya, pasar regional tetangga pada hakikatnya cuma jadi semacam bonus yang lumayan, bukan sandaran ekonomi utama yang hidupin si musisi Indonesia. Kekuatan ekonomi yang paling mendasar itu sebenarnya ada di kuantitas dan konsistensi. Dan ini dipertegas lagi sama observasinya Noh Saleh. Kunci stabilitas finansial musisi Indonesia itu ada di volume pertunjukan harian yang luar biasa tinggi. Bayangin, punya 10 jadwal manggung skala menengah setiap bulan itu ngebikin perputaran roda ekonomi yang super solid. Krunya tetap kerja, dapat penghasilan, dan insting manggung musisinya juga makin tajam. Model ekosistem yang berdenyut tiap hari kayak gini secara jangka panjang jauh lebih sehat ketimbang ngandelin sistem di mana bayaran satu panggung mungkin kelihatan fantastis, tapi frekuensinya jarang banget sampai-sampai roda industrinya keburu karatan nungguan event berikutnya. Dan ingat ya, dominasi besar-besaran ini bukan trik sulap semalam, tapi sebuah evolusi yang emang udah nggak terhindarkan. Kalau kita ngikutin garis waktu sejarah dari materi kita, dominasi ini tuh udah ngakar kuat sejak tahun 50-an loh. Bahkan di era itu aja, ikon legendaris negara tetangga kayak Per Ramli diketahui banyak banget ngambil inspirasi dari karya seniman Indonesia. Terus maju ke era 2000-an, industri domestik Indonesia berubah jadi semacam kawah candra di muka. Persaingan antar band di sini tuh brutal banget. Cuma mereka yang bermental baja dan terus berinovasi yang bisa survive. Nah, hasil dari seleksi alam puluhan tahun inilah yang kita lihat hari ini. Barisan artis papan atas yang dengan entengnya bikin konser stadion masif, ngejual ludes 15.000 tiket di negara tetangga, dan ngisi panggung-panggung yang kosong kama gagal diisi sama talenta lokal mereka. Akumulasi dari panjangnya sejarah dan realitas ekonomi tadi berujung ke satu kebenaran yang pahit banget tapi nggak bisa dibantah. Kenapa sih promotor di sana jauh lebih semangat ngimpor dan bakar duit buat artis Indonesia?
Sumber kita ngasih jawaban belak-belakan yang makjedek banget dari Noh Saleh karena kalian nggak pas di level itu. Realistis saja, promotor itu kan entitas bisnis, mereka rasional dan pasti menghindari risiko. Ngeluarin miliaran rupiah buat bikin konser itu pertaruhannya gede. Kalau nyawa artis lokal dinilai berisiko karena masanya nggak jelas, otomatis promotor bakal markir modal mereka di produk dari Indonesia yang emang udah terbukti secara konsisten, nyajiin kelas, dan bisa narik lautan manusia. Kita sampai di bagian kelima dan terakhir kita, relevansi dan suara audiens, cermin paling jujur. Di poin ini, sumber kita menyoroti sebuah dosa terbesar yang bisa dilakuin sama pelaku industri kreatif manapun, yaitu menyalahkan pendengarnya sendiri. Pas ada oknum industri atau kritikus yang mulai kuar-kuar arogan bilang kalau audiens nggak tahu apa yang mereka mau, seleranya murahan, atau salah pilih lagu, materi ini dengan tegas menyatakan kalau itu adalah tanda mutlak dari matinya kreativitas di industri tersebut. Nganggap konsumen sebagai pihak yang bodoh atau tersesat, itu benar-benar puncak dari kesombongan. Audiens itu kan barometer kualitas yang objektif dan nggak kenal ampun. Jadi, kalau pendengar mulai ninggalin karya kalian, ya kesalahan mutlak ada di industrinya yang gagal merawat relevansi, bukan karena pendengarnya yang nggak ngerti musik. Mari kita bandingin dua sudut pandang yang saling tabrakan ini. Di kubu yang defensif, sering banget muncul tuduhan bernada meremehkan, yang bilang kalau audiens dengerin musik asing itu cuma karena FOMO atau ikut-ikutan tren viral di sosmed doang. Tapi materi kita hari ini ngasih perspektif sosiologis yang nembus langsung ke hati pendengar. Apa yang sebenarnya lagi terjadi adalah audiens itu lagi aktif nyari yang namanya kejujuran dan martabat dari sebuah karya. Pas seorang pendengar ngerasa dirinya dilihat, dipahami, dan emosinya disuarakan dengan akurat lewat sebuah lagu, koneksi yang terbangun itu bakal selalu ngelampauin sekadar tren viral musiman. Audiens sama sekali nggak tersesat kok. Mereka justru lagi nemuin harmoni emosional yang selama ini emang benar-benar mereka butuhin. Buat konklusi pamungkasnya, sumber kita menganalogikan industri musik Indonesia ini kayak seekor singa regional. Dan ingat, ketangguhan singa ini nggak lahir dari ruang teori konspirasi, nggak dilindungin sama regulasi pasar yang sengaja ditutup buat matiin kompetitor asing, dan pastinya nggak dibesarin dari suapan subsidi birokrasi yang memanjakan. Kekuatan dominan ini murni terbentuk dari sebuah ekosistem independen yang sangat liar, sangat menjunjung kebebasan berekspresi, dan diwarnai persaingan internal yang berdarah-darah, yang pada akhirnya maksa pelakunya buat terus berinovasi. Tanpa habitat ekosistem kompetitif yang brutal tapi sehat ini, mustahil karya-karya ini bisa punya daya tahan sehebat itu buat merajai pasar kawasan serumpun. Nah, setelah kita ngebedah abis-abisan seluruh lapisan argumen, ngerunut fakta sejarah, dan ngelihat realitas ekonomi dari materi sumber kita secara komprehensif hari ini, ada satu pertanyaan tajam nih yang tersisa buat kita renungin. Menurut kalian, dengan semua beban tantangan struktural, batasan kreativitas, dan mindset defensif yang udah kita urai panjang lebar tadi, apakah industri musik di negara tetangga benar-benar masih punya kapasitas mental dan sumber daya untuk bisa bangkit, mengevaluasi diri mereka secara jujur, dan pada akhirnya berevolusi? Dinamika industri ini benar-benar memancing kita buat mikir dalam ya. Dan saya pribadi penasaran banget pengen dengar perspektif tajam dari kalian semua. Coba deh drop opini, jawaban, atau analisis kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusi bareng. Dan pastiin juga kalian udah mencet tombol subscribe ke channel Serumpun Rivalry Explain, supaya kalian nggak ketinggalan explainer mendalam dan analisis berbobot kita yang selanjutnya. Terima kasih banyak udah nyempetin waktu buat belajar dan ngebedah topik seru ini bareng saya hari ini. Tetap kritis dan sampai jumpa di explainer berikutnya.